Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Rumah Kaca ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nova Aziza Mazayu. Nama saya Nadila Natasha. Nama saya Melina Putri. Nama saya Putri Rita. Nama saya Saprani. Nama saya Diana Rasani. Inilah video kita. Dadah! Sinopsis. Minke merupakan salah satu pejuang pergerakan nasional yang mendirikan sistem pengarsipan yang sistematis secara diam-diam atau melalui operasi mata-mata. Seolah, Minke berada di rumah kaca yang gerak-geriknya bisa dipantau orang dari luar. Jacques Pangemanan sendiri merupakan seorang polisi berdarah Minahasa yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Minke. Dalam buku ini diceritakan secara detail bagaimana Minke diawasi oleh kepolisian Hindia Belanda yang ditugaskan kepada Jacques, sebagaimana seri tetralogi Pulau Buru sebelumnya. Dalam novel ini juga terdapat cuplikan dari kejadian sejarah yang terjadi di masa itu, yaitu kasus pembunuhan seorang prostitusi kelas atas bernama Viangie de Phoenix atau Riangie de Ro. Setelah melakukan pengawasan kepada Minke, akhirnya Minke pun ditangkap dan diasingkan ke pulau terpencil di Maluku Utara. Meski Jacques harus melaksanakan tugasnya dan menangkap Minke, ia sadar bahwa musuh sebenarnya bukanlah Minke dan pengikutnya, tetapi dinamika sosial yang tengah bangkit saat itu. Orientasi. Novel dimulai dengan pengenalan tokoh utama Jacques Pangemanan, seorang pribumi yang diangkat anak oleh keluarga Belanda dan bekerja di Departemen Politik dan Rahasia Kolonial Belanda. Latar belakangnya, di era kolonialisme, Belanda menggambarkan kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Hindia Belanda. Cerita mengungkap misteri kematian Minke, tokoh utama dari novel sebelumnya, serta penemuan dokumen rahasia yang berisi catatan dan pemikiran Minke memperlihatkan perjuangan melawan ketidakadilan kolonial. Selanjutnya, pengungkapkan peristiwa. Pangemanan menyelidiki dokumen Minke dan terhanyut dalam kisah hidupnya, dari masa muda hingga pengasingan selama penelusurannya. Pangemanan merasakan pergolakan batin dan mulai mempertanyakan kesetiaannya kepada pemerintah kolonial. Dia juga diperkenalkan kepada tokoh-tokoh penting dalam hidup Minke seperti Nyai Onto Sorok dan Mai Marais, yang mengungkap lebih banyak tentang perjuangan melawan kolonialisme. Menuju konflik. Aktivitas penyelidikan pengamanan menarik perhatian pemerintah kolonial, yang khawatir ia terpengaruh oleh pemikiran Minke. Dia mulai merasakan tekanan dan ancaman, menghadapi konflik batin antara kesetiaan dan kebenaran. Pertarungan ideologi ini mencerminkan pertentangan antara penjajah dan kaum terjajah yang mulai sadar akan hak-hak mereka. Selanjutnya, puncak konflik. Pangemanan mencapai titik kulminasi ketika harus memilih antara setia pada pemerintah kolonial atau mengikuti suara hatinya yang tergerak oleh kisah Minke. Ia memutuskan untuk melawan sistem yang menindas, berusaha mengungkap kebenaran di balik kematian Minke. Tindakan ini membawa konsekuensi serius, termasuk risiko bagi keselamatannya. Resolusi. Nasib pengeman tidak secara jelas diungkapkan, membiarkan pembaca menafsirkan akhir perjuangannya. Meskipun demikian, semangat perjuangan Minke telah menginspirasi pengeman dan kemungkinan orang lain untuk melawan penindasan. Novel ini memberikan harapan akan kemerdekaan yang pada akhirnya akan tercapai. Koda. Di akhir cerita, pengemanan merenungkan pengalamannya. Meskipun ia hanya kaca yang memantulkan kisah Minke, pengalaman itu mengubahnya selamanya. Novel ini menyampaikan pesan penting tentang perlunya melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan, serta mewariskan semangat perjuangan yang menjadi cermin untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kalimat adjektifanya dalam novel ini yang pertama, hatinya besar, kepalanya gede, berisi sejuta rencana kemanusiaan. Kalimat adjektifanya hatinya besar. Yang kedua, zaman militer dengan sorak-sorai kemenangan dan ratap tangis kekalahan. Kalimatnya ratap tangis kekalahan. Selanjutnya yang ketiga, dipengaruhi malah jadi pengagum revolusi Tiongkok. Kalimat adjektifanya pengagum. Dan keempat, dia gandrung menggunakan senjata ampuh golongan lemah terhadap golongan kuat yang bernama boykot. Kalimat adjektifanya ampuh dan lemah.
Terus yang kelima, dan di mata Hindenburg sudah terbayang-bayang pada suatu kali ranjau-ranjau ini meledak. Kalimatnya meledak. Dan keenam, kekuatan tak bersenjata tapi lebih halus daripada ujung tombak, anak panah, ataupun peluru. Kalimat adjektifanya halus dan kekuatan. Yang ketujuh, dua-duanya yang dari dalam maupun luar hendak disalurkan oleh Gubernur Jenderal dalam keadaan tidak sekeras mungkin, selunak mungkin. Kalimat adjektifanya sekeras dan selunak. Selanjutnya ada verba mental. 1. Merenung. Kalimatnya, Jacques pengamanan merenung tentang tanggung jawabnya sebagai pengawas dan merasa bersalah atas tindakannya terhadap Minke. Kedua, memikirkan. Kalimatnya, ia terus memikirkan bagaimana caranya menghadapi pergerakan nasional yang semakin kuat. Ketiga, mencurigai. Kalimatnya, Jacques mulai mencurigai bahwa Minke memiliki pendukung kuat di kalangan bawah tanah. Keempat, merasa. Kalimatnya, dia merasa bahwa perjuangan Minke tidak akan berhenti meskipun sudah diasingkan. Kelima, menyadari. Kalimatnya, ia baru menyadari bahwa masalah sebenarnya adalah perubahan sosial yang sedang terjadi di Hindia. Keenam, menyesali. Kalimatnya, Jacques mulai menyesali semua keputusan yang diambil untuk menekan Minke. Ketujuh, menganggap. Kalimatnya, dia menganggap Minke sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas kolonial. Kedelapan, mengkhawatirkan. Kalimatnya, pemerintah kolonial semakin mengkhawatirkan tulisan-tulisan Minke yang terus menyebar. Kesembilan, membayangkan. Kalimatnya, tak sering membayangkan apa yang akan terjadi jika ide-ide revolusioner Minke dibiarkan berkembang. Kesepuluh, mengingat. Kalimatnya, setiap kali mengingat pertemuannya dengan Minke, Jacques merasa diliputi keraguan tentang misinya. Selanjutnya ada kalimat langsung. Yang pertama, Tuan tentu akan bisa kerjasama dengan Tuan Surhoff, kata komandanku. 2. Apa yang harus kudengar dari Tuan? Tanya Surhoff, nadanya masih terdengar angkuh. 3. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan dengan komandan. 4. Memang tak ada pembicaraan apa-apa, Tuan Pengamanan. Aku datang hanya untuk terima perintah. 5. Pekerjaan apa kau harapkan? 6. Belum berubah pendirian, Tuan. Ia berbisik mencamuki aku. 7. Aku tak tahu menahu maksudmu itu, kataku dan bersiap-siap hendak pergi. 8. Tuan belum lagi bicara, katanya semanak. 9. Mengapa Zip Tuan Robert Surhoff ini belum lagi jadi anjing, protes bandit tengik itu. 10. Boleh saja pada lain kesempatan, kataku. Ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal pada novel ini yang pertama, tetapi kemudian digilas bala tentara kerajaan. Yang kedua, Sun Yat-sen kemudian menemui para pemimpinnya dan berembuk dengan mereka. Yang ketiga, di Jawa kutemukan pula penyelundupan gaya baru menempuh semua sungai, besar dan kecil, menuju ke pinggiran Forsterlander darat. Kemudian ditempuh distribusi kecil ke seluruh Jawa. Yang keempat, kemudian mengetahui sampai seberapa jauh jalan yang ditempuh dan di tempat mana diri berada. Yang kelima, kemudian serombongan pengawal istana berjalan bergegas tidak dalam barisan. Yang keenam, kemudian berdiri di pinggir jalan dan menyeka muka dan leher. Yang ketujuh, dari geram jadi geli, kemudian tak dapat menahan tawa tergelak-gelak. Yang kedelapan, keesokan hari di stasiun Buitenzorg nampak ia sudah menunggu. Yang kesembilan, sebelum punya kontak bersahabat dengan pihak kepolisian, mungkin ia tidak berkepala besar seperti itu. Yang kesepuluh, beberapa minggu kemudian, tanpa gerombolan Surhoff, aku berkunjung ke rumahnya, rumah Minke. Yang ke-11, setelah berkenalan, istrinya yang sudah bikin lunggang-langgang, gerombolan TAI pergi meninggalkan kami berdua. Selanjutnya ada verba material.
Verba material pada novel ini yang pertama, kebetulan seorang dokter naik panggung menjadi presiden dan pemimpin negeri langit Tiongkok Sun Yat-sen. Verba material pada kalimat ini adalah kebetulan seorang dokter naik panggung dan menjadi presiden pemimpin negeri langit Tiongkok Sun Yat-sen. Yang kedua, menertibkan gerombolan teror internasional yang bernama Tong. Verba material pada kalimat ini adalah menertibkan gerombolan teror internasional. Yang ketiga, Sun Yat-sen kemudian menemui para pemimpinnya dan berembuk dengan mereka. Verba material pada kalimat ini adalah menemui para pemimpinnya. Yang keempat, Tong makin gairah menyelundupkan candu Birma. Verba material pada kalimat ini adalah menyelundupkan candu Birma. Yang kelima, Dimas memang menjual candu dengan harga lebih rendah. Verba material pada kalimat ini adalah menjual candu. Yang keenam, menuju ke pinggiran Forstenlander darat, kemudian ditempuh distribusi kecil ke seluruh Jawa. Verba material pada kalimat ini adalah menuju ke pinggiran Forstenlander darat, kemudian ditempuh. Yang ketujuh, Edinburgh hanya dapat mengambil inisiatif kecil, mencoba membendungnya, tapi dalam jangka panjang. Verba material pada kalimat ini adalah mengambil inisiatif kecil dan mencoba membendungnya. Yang kedelapan, Gubernur Jenderal memang dapat menyerahkan kesulitan-kesulitannya yang dihadapi pada kabinet Belanda. Verba material pada kalimat ini adalah menyerahkan kesulitan-kesulitannya. Yang kesembilan, dia membentuk organisasi dengan cara-cara bukan Eropa dan kelihatannya menggunakan acuan kaum nasionalis Tionghoa. Verba material pada kalimat ini adalah dia membentuk organisasi dan menggunakan acuan kaum nasionalis Tionghoa. Kalimat tidak langsung. 1. Jacques Pangemanan mengatakan bahwa ia merasa bersalah atas tindakannya terhadap Minke, tetapi ia merasa tak punya pilihan. 2. Istrinya Paulette pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa Jacques sering tidak bisa tidur karena memikirkan pekerjaannya. 3. Minke pernah menyampaikan kepada para pejuang lain bahwa perlawanan mereka tidak boleh berhenti, meskipun situasinya semakin sulit. 4. Jacques diberitahu oleh atasannya bahwa tugasnya adalah menghentikan Minke dengan cara apapun, tanpa menimbulkan keributan. 5. Para pengikut Minke meyakini bahwa tulisan-tulisannya bisa membangkitkan kesadaran rakyat untuk melawan kolonialisme. 6. Pangemanan menyadari bahwa pemerintah kolonial telah menyusun rencana untuk menekan setiap upaya perlawanan rakyat. 7. Seorang rekan Jacques mengingatkannya bahwa Minke bukan hanya sekadar musuh politik, tetapi juga simbol pergerakan nasional. 8. Jacques menyatakan kepada dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan hanyalah demi stabilitas Hindia Belanda. 9. Seorang jurnalis menulis bahwa tindakan Pangemanan dalam memata-matai Minke adalah bukti bahwa kolonialisme takut pada pemikiran bebas. 10. Dalam suratnya, Minke pernah mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap manusia dan itulah yang harus mereka perjuangkan. Kata kerja lampau ada 5. Yang pertama, bagan untuk mengebalkan kaisar telah kubuat dengan berbagai cara. Sayapku sampai merasa perlu telah kutipu atau kujebak. Ada dalam paragraf 3. 2. Sedang sayap Marco yang selama ini menggunakan kesempatan ini. 3. Apakah Tuhan sudah bermaksud melawan pemerintah? 4. Mulailah aku mengingat-ingat secara sesuatu pendapat atau kenyataan. 5. Dewan Hindia telah meminta kepolisian setempat yang telah mengambil antara kerajaan dengan Hindia. Dalam paragraf terakhir, penjelasan kata yang menunjukkan kalimat lampau dalam cerita Rumah Kaca yaitu telah, selama ini, sudah, dan mengingat. Sekian dari kami.